Berbahagialah orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Selamat pagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita jumpa di hari Selasa 13 September 2022 untuk bersama-sama menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Sampai Tuhan Beri Kemenangan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, demikian bunyinya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara-saudara, pada zaman dahulu ada satu metode yang menarik untuk menjinakkan kuda liar. Metode itu adalah dengan mengikatkan kuda liar itu pada seekor keledai kecil. Karena si kuda liar ini lebih kuat, maka dia akan berlari di tanah lapang, melonjak-lonjak dan berputar-putar dengan liarnya, sehingga keledai kecil itu pun terseret kian kemari. Hal ini menjadi suatu tontonan yang seru bagi penduduk di tempat itu. Lalu, kuda liar itu akan kabur sambil menyeret keledai kecil itu. Kedua binatang itu akan hilang dari pandangan orang-orang. Kadang-kadang mereka bisa menghilang sampai beberapa hari. Yang menarik di sini adalah setelah kedua binatang itu kembali, biasanya si keledai kecil lah yang akan memimpin di depan, karena kuda liar itu sudah putus asa dalam usahanya untuk melepaskan diri dari si keledai kecil tersebut. Semua kerja kerasnya menjadi sia-sia karena sekarang dia berada di bawah kendali si keledai kecil. Kuda liar tersebut seringkali menjadi gambaran dari manusia. Sebagaimana kuda liar yang dengan keras berupaya melepaskan ikatannya dari keledai itu, tetapi akhirnya menyerah. Demikian juga banyak orang yang memiliki semangat kerja yang tinggi di awalnya, tetapi menyerah ketika ada tantangan. Harus kita akui bahwa semangat kerja yang tinggi memang bagus dan sangat diperlukan, tetapi hal itu menjadi tidak berguna kalau akhirnya kita menyerah. Perhatikanlah orang-orang Israel pada masa peperangan di zaman Daud. Sebagai orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan Daud, tentu mereka punya semangat tinggi untuk maju di setiap peperangan. Tetapi kali ini semangat mereka hanya sebatas sejengkal langkah mereka. Ketika melihat kumpulan orang Filistin, mereka pun mengundurkan diri. Hanya beda tipis dengan orang-orang Israel pada zaman Saul yang sudah sejak semula tidak mempunyai semangat untuk berperang. Bertolak belakang dengan sikap orang-orang Israel tersebut adalah para pahlawan Daud. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 9 dan 10. Salah satu dari pahlawan Daud itu adalah Eleasar, anak Dodo. Eleasar memulai peperangan dengan semangat yang tinggi. Dia ikut mengolok-ngolok orang Filistin, artinya dia menantang mereka. Dia melakukannya juga dengan semangat yang tinggi. Tercatat bahwa Eleasar bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan sampai pedangnya itu melekat pada tangannya. Kalau sekarang mungkin kram begitu. Tetapi Eleasar tidak berhenti sampai di situ. Dia tetap berjuang sampai Tuhan memberi kemenangan total atas orang Filistin. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Mungkin saat ini ada beberapa di antara kita yang sedang diperhadapkan dengan tantangan yang begitu berat dalam pekerjaan kita. Apakah pekerjaan di dunia sekuler, ataukah pekerjaan di bidang pelayanan, pekerjaan Tuhan, ataukah pekerjaan yang harus kita lakukan supaya iman kita lebih bertumbuh.
Sebagaimana kita mempunyai semangat di awal waktu kita merencanakan dan memulainya, maka demikianlah seharusnya semangat itu tetap ada untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Marilah minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa bekerja semaksimal mungkin, sehingga apa yang kita rindukan itu kita bisa capai. Entah itu keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaan kita, dalam kita mencari nafkah, ataukah dalam pelayanan kita, lebih-lebih dalam usaha kita untuk meningkatkan, membuat iman kita bertumbuh semakin sempurna. Dan marilah melakukannya itu sampai Tuhan memberikan kesuksesan, keberhasilan kepada kita. Janganlah kita menjadi seperti orang-orang Israel yang hanya memiliki semangat sebatas sejengkal langkah mereka. Karena mereka melihat musuh itu sangat banyak, sehingga mereka mengundurkan diri. Tetapi marilah menjadi seperti para pahlawan Daud yang pantang menyerah. Sampai akhirnya kitalah yang menang. Kitalah yang sukses dalam segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Berilah kepada kami kegigihan ya Tuhan dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Apakah itu pekerjaan-pekerjaan untuk kehidupan jasmani kami, terlebih juga pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan untuk melayani Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan untuk menumbuhkan iman, harap, dan kasih kami kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami menjadi pribadi yang pantang menyerah. Kami harus berhasil dalam apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kami ini. Kami percaya Roh Kudus mendampingi kami, tidak akan membiarkan kami berjuang sendiri, tetapi bersama Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kuasa firman, kami akan meraih kemenangan, menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada saatnya Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada orang-orang yang tidak berhenti di tengah jalan. Selamat beraktivitas saudara. Waktu saudara bekerja juga harus dengan semangat. Waktu kita berdoa memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi kalau untuk melayani Tuhan, kita harus semangat. Majulah pahlawan-pahlawan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.